Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Arifin untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wali kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan doa tadi pembelajaran kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ahmad Arifin Saputra, Nisa Homsatun, Nur Aula Sabita, Ria Susanti, Riko Husna Hidayah, Suci Umairah, Ana Khairunisa, Aldi, Flora Hidayatul, Rama. Oke, semuanya hadir ya. Oke. Ibu minta semuanya untuk berdiri. Ibu mau ngetes dulu semangatnya di pagi hari ini. Ayo Ibu minta tolong pada Ibu untuk memimpin. Semuanya hadap ke Ibu. SMK bisa, SMK hebat, mandiri, kreatif, SMK Rodotul Mujawidin, religius, kamil, karimah. Hari ini kita belajar mengenai apa? Proses produksi desain. Oke, dalam minggu lalu mengenai tahapan proses produksi desain kita sudah membahas ada 3 hal. Yang pertama apa? Praproduksi. Ada praproduksi, yang kedua ada produksi, dan yang ketiga ada pasca produksi. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin tahu menurut kalian apa saja yang dilakukan sebelum kita melakukan proses produksi desain? Ada yang bisa? Saya Bu. Ipin? Menurut saya yang terlebih dahulu dilakukan itu membuat konsep atau ide. Selain membuat konsep atau ide, kita perlu juga membuat sketsa awal sebelum mendesain. Ide langsung ke sketsa. Apakah ada yang berpikir lain? Ya, Anes? Isinya ada memahami masalah atau kebutuhan dan mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Oke, baik. Berarti sebelum kita melakukan proses desain, kita harus mengumpulkan informasi. Informasi apa yang kamu dapat, setelah itu baru kamu bisa membuat desainnya. Yang kedua tadi apa? Memahami masalah atau kebutuhan. Oke, memahami masalah atau kebutuhan. Apakah ada lagi? Saya Bu, menentukan target audiens. Menentukan target audiens. Jadi, apa kesimpulannya? Sebelum kita membuat proses desain, kita harus memiliki 5 unsur tadi. 5 unsur yang sudah disebutkan teman-temannya tadi. Oke, berarti pembelajaran sebelumnya kalian sudah paham ya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang tahapan proses produksi desain. Ada pra, produksi, dan pasca produksi.
pertama, apa itu produksi desain? Produksi desain adalah tahapan dalam proses kreatif yang berfokus pada menerjemahkan ide atau konsep seperti yang Ipin bilang tadi ke dalam bentuk yang siap digunakan atau diwujudkan. Produksi desain adalah proses realisasi dari rancangan yang sudah dibuat, mulai dari persiapan, pembuatan hingga penyelesaian akhir. Persiapan berarti tahap apa? Praproduksi. Lalu pembuatan? Produksi. Penyelesaian akhir? Pasca produksi. Oke, udah pintar semuanya. Tahap ini biasanya datang setelah proses perencanaan dan pembuatan konsep, sebelum distribusi atau publikasi, sebelum kita menayangkan ke sosmed, sebelum kita mempresentasikan ke klien. Nah, itu adalah tahap produksi desain. Selanjutnya, dalam produksi desain kita mempunyai tujuan. Yang pertama, mewujudkan konsep menjadi bentuk nyata. Yang kedua, menghasilkan produk desain yang siap dipakai atau didistribusikan. Yang ketiga, menjamin kualitas hasil desain, menguji fungsi dan estetika desain. Jadi dalam desain itu harus ada estetikanya, karena karya itu harus cantik, harus indah. Ya. Selanjutnya, ada mengoptimalkan biaya dan efisiensi. Selanjutnya, menyelaraskan desain dengan kebutuhan pasar dan klien. Nah, itu tujuannya kita mencari target audience. Misalnya kita akan membuat MOOC atau poster. Kita harus tahu dulu pasarnya kemana. Kita mau buat ini tujuannya apa. Jadi kita membuat desain itu harus tahu juga tujuannya. Oke? Selanjutnya ada contoh produksi desain. Di sini ada desain poster, desain logo, desain kemasan produk, desain brosur promosi, desain kaos, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh desain. Ada tahapan produksi desain terbagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama, praproduksi. Yang kedua, produksi. Dan yang ketiga ada pasca produksi. Jadi setiap tahap ini mempunyai spesifik yang berbeda dan cara kerja yang berbeda pula. Di sini ada tahap praproduksi, yaitu tahap awal. Tahap awal sebelum kalian membuat desain. Yang pertama, mengumpulkan data dan referensi. Seperti yang sudah dikatakan Anes tadi ya, mencari informasi itu berarti juga termasuk mengumpulkan data. Selanjutnya membuat konsep atau ide desain seperti yang sudah dikatakan oleh Ipin. Yang ketiga, menentukan tujuan dan sasaran. Tadi Bunda bilang dalam pembuatan proses kita juga harus mempunyai tujuannya. Yang selanjutnya membuat sketsa awal. Yang kelima, menyusun brief design. Tujuannya memastikan arah dan kebutuhan desain jelas sebelum masuk produksi. Jadi tahap praproduksi ini mempunyai arah kebutuhan desain biar lebih jelas. Jadi sebelum kita masuk ke tahap produksi, perannya itu harus matang dulu. Tahap pra itu harus matang. Idenya apa? Ide konsepnya. Setelah udah dapat ide, berarti selanjutnya kita cari apa? Referensinya. Setelah itu baru kita ke sketsa. Setelah sketsa apa? Kita membuat briefnya. Oke.
di bawah nama Mataras itu higienis dan terjaga keasliannya. Target audiens saya targetkan untuk seluruh kalangan dari anak kecil ke anak dewasa, mau TK mau SD boleh makan Mataras. Jadi dalam penjualan makanan itu yang dilihat oleh konsumen yang pertama itu apa? Packaging. Jadi dalam disinilah orang desain itu bekerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya ingin memperkenalkan kepada audiens yaitu warga sekolah tentang 25 Agustus 2026. Poster ini sengaja saya buat agar Maulid Nabi tahun depan bisa terlaksana. Dan yang terakhir yaitu target audiens. Target audiensnya adalah kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada santri. Untuk poster ini, apakah hanya di print out, disebarkan di setiap sudut sekolah, atau juga ditampilkan di sosial media? Ya, poster ini juga akan saya tampilkan di media sosial sekolah, terutama TikTok. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang memiliki pendapat lain mengenai tahapan proses desain yang paling penting? Saya, Bu. Oke, Ahmad. Gambar mudahnya sama seperti halnya ingin pergi ke suatu tempat. Jika tidak mengetahui tujuan, maka bisa tersesat. Begitu juga desain. Kalau tujuan dan kebutuhannya tidak jelas, desainnya juga tidak akan tepat. Berarti kalau menurut Ahmad, tujuan yang paling penting adalah tahap praproduksi. Tapi kalau menurut Nisa, tahap yang paling penting itu adalah tahap produksi. Jadi bisa dibuat kesimpulan, dari setiap tahap produksi itu mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Jadi tambah satu lagi, yang penting itu adalah tahap pasca produksi atau tahap akhir. Jadi semuanya itu penting. Dalam tahap produksi desain semuanya penting. Kita membutuhkan tahap praproduksi. Yang kedua kita membutuhkan tahap produksi. Yang ketiga kita membutuhkan tahap pasca produksi. Kalau nggak ada tahap pasca produksi, itu produksi desain nggak sampai finishing. Kalau kita nggak pakai tahap produksi, nggak sampai ke tahap produksi, sampai sketsa aja, sampai ide aja, dan dari pra ke nggak mungkin loncat sampai ke pasca, nggak bisa. Oke, sampai di sini paham? Oke, baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan kalian bisa menerima dengan baik, dan sampai pertemuan selanjutnya masih teringat di otak kalian. Oke? Oke, boleh ditutup dengan doa. Arifin, Ibu minta untuk memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran ini, terlebih dahulu kita membaca doa agar apa yang kita dapatkan bisa kita bawa terus. Doa mulai. Beri ucapan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Boleh silakan istirahat. Alat-alatnya ya, tolong langsung keluar, maksudnya arah Pensil.